syahadat. Syahadat itu apa? Pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada Nabi Muhammad. Tidak sekedar nabi-nabi saja, tapi memang Nabi Muhammad. Nah, orang yang percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad, otomatis akan mempercayai apapun yang Allah sampaikan, apapun yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan, mesti dia percaya bulat. Kalau kabar itu sampai kepada kita secara mutawatir dan redaksinya tidak multitafsir, ya, tidak juga percaya kabar. Nah, 3 poin ini yang kemudian melahirkan kurikulum ilmu tauhid. Kurikulum ilmu tauhid itu apa? Kalau ilmu fikih, kurikulumnya bapak-bapak ibu mulai dari ibadah. Ya, dibahas tentang sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian membahas muamalah, jual beli terutama dulu ya. Baik jual beli, sewa menyewa, investasi, qirad, mudharabah, murabahah, syuf'ah, akad pembatalan jual beli, khiyar dan seterusnya. Kemudian dibahas juga munakahah, akad pernikahan, khulu', talaq, saksi nikah itu syaratnya apa saja, wali nikah syaratnya apa saja. Kemudian jinayah, apa hukumnya had untuk orang berzina, apa hukumnya ketika kita menyebut orang lain anak haram, itu dibahas. Ya, orang menyebut orang lain anak haram itu berarti dia nuduh ibunya berzina. Berarti dalam fikih bagaimana hukumnya? Dicambuk 80 kali. Itu namanya qadhaf. Itu namanya fikih juga. Nanti ada pembahasan jihad. Kapan kita memang berjihad, kapan kita berdamai, bagaimana perlakuan kita kepada orang-orang kafir, jihad. Nanti terakhir ada namanya babul itqi, bab memerdekakan budak. Kenapa budak dalam Islam itu tidak dimerdekakan sekali? Itu pembahasan ada dibahas di dalam fikih. Tapi kalau tauhid, kurikulumnya tidak seperti tadi. Ya, kalau fikih itu globalnya ibadah, muamalah, hubungan Allah, hubungan dengan manusia. Kalau tauhid, iman kepada Allah, itu namanya ilahiyat. Ilahiyat, iman kepada Nabi, ini juga kandungan dari syahadat kita, itu namanya nubuwat. Nubuwat, iman kepada kabar apapun yang disampaikan oleh Allah dan Nabi, itu namanya sam'iyat. Sam'iyat, kita dengar dari Allah, kita dengar dari Nabi, kita percaya. Nah, ini 3 poin ilmu tauhid. Belajar dulu kita tentang Allah. Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Belajar kita membuat Nabi itu siapa? Nabi itu bagaimana? Belajar kita sam'iyat, apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini pembahasan ini kalau dulu memang diajarkan di mana-mana. Di pesantren, di surau, di masjid, diajarkan terus. Kalau kini tidak boleh. Ini kaji akhlak saja sebelum ceramah di masjid, ceramah lapis saja. Ustaz ceramah sekali sebulan, bulan petang itu dulu kajinya, bulan kini ulang itu kajinya balik. Ibu-ibu udah tahu. Apa-apa enggak sadar. Baru enggak sadar, enggak catat. Kalau catat kan tahu, oh enak kaji Ustaz bulan petang ikut. Itu masalah awal ya. Harusnya dimaksimalkan ya. Belajar di masjid, belajar di musala, maksimalkan. Ada kurikulumnya. Nah, salah satu yang bisa dipakai kurikulum banyak ya. Kalau yang karya ulama lokal, ulama Indonesia maksudnya ya, yang membahas tentang tauhid, itu contohnya kamu udah tahu kalau Nandi 50 kota. Kalau Nandi Panjang, Bapak Buya Hamka Haji Rasul, ya Syekh Abdul Karim Amrullah, itu Bapak Buya Hamka. Kalau Buya Hamka Abdul Malik, bapak beliau Abdul Karim, kakek beliau Tuanku Kisai Amrullah meninjau. Ya Buya Hamka. Buya Hamka kok itu dulu lah ya Bu ya. Buya Hamka kok luar biasanya di situ. Betul. Kakek beliau Tuanku Amrullah ulang tarekat Naksabandi meninjau. Bapak beliau Syekh Abdul Karim anti tarekat. Itu mempunyai angka tu bahasanya tu raso-raso namanya tu. Ada dua stage.
nanti tidak dikecek nanti beliau dah kek je Abah Anom contoh. Nah, dikecek indah nanti beliau memang banyak tulisan beliau menukil bapak beliau. Nah, seperti itu Buyamka. Dan memang kalau orang ingin mengkaji Buyamka, cari dulu seluruh karya-karya beliau. Nah, sekarang kita balik ke Bapak Buyamka ya. Bapak Buyamka ini kaum muda kalau di Sumatera Barat. Kaum muda itu istilahnya orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah. Beliau punya buku tauhid judulnya Umdatul Anam. Umdatul Anam itu Bapak Buyamka. Ya, sampai dulu karya ulama lokal bahas kok. Haji Rasul kitab beliau Umdatul Anam. Ustaz kok kaum muda, Ustaz nampu kaum tua, Perti. Nah, dok, Perti siapa? Syekh Inyak Canduk Sulaiman Rasuli. Inyak Canduang. Punya pula kitab apa judulnya? Ada Ta'limus Sibyan C, kemudian ada pula Jawahir Kalamiyah. Jawahir Kalamiyah ini ada juga karya ulama lain yaitu namanya Al-Jazairi. Judulnya juga Jawahir Kalamiyah. Inyak Canduang juga punya Jawahir Kalamiyah. Kemudian Ustaz, aku ndak kaum tua, ndak perlu kaum muda. Kalau kaum tua kok Perti, kalau Sumatera Barat ya Bapak ya, kaum tua kok Perti. Perti kok kalau Muhammadiyah pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau Perti kok pendirinya 3, Inyak Canduang C, Inyak Jawa C, itu Inyak Tabik Panjang, Tabik Patah, Tabik Panjang MPI. Tapi panjang Pak ya. Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Syekh Abdul Wahid. Itu 3 orang pendiri Perti. Biar kita bahas kini Inyak Canduang. Ya. Kalau tidak kaum tua, tidak perlu kaum muda. Tuh puluh tokoh di Sumatera Barat ini yang menyembatani antara kaum tua dengan kaum muda. Disebut kaum tua tidak, disebut kaum tua muda tidak juga. Siapa itu Inyak Parabe? Inyak Parabe. Perlu kita beliau membahas tauhid. Apa judulnya? Hidayah. Hidayah. Kok buku-buku karya ulama Sumatera Barat yang membahas tentang tauhid. Tauhid sebenarnya tauhid ya, tauhid yang tidak sekedar memakai dalil Quran hadis tapi juga memakai logika. Orang kini memakai dalil saja atau memakai logika saja, enggak, itu kacau. Orang yang cuma memakai dalil tak memakai logika kacau. Orang yang cuma memakai logika tak memakai dalil juga kacau. Imam Ghazali memberikan perumpamaan ya, dalil, Al-Quran dan akal itu harus beriringan. Umpamanya apa? Akal ini umpama mata, dalil ini umpama matahari. Kalau ada orang memakai dalil tapi tidak memakai akal, itu umpamanya keluar siang hari, matahari tarang tapi matahari kecilnya. Orang yang memakai akal tapi tidak mencari dari Al-Quran dan hadis, itu umpama orang keluar tengah malam matanya dibukanya kadang-kadang. Ya, umpama Imam Ghazali seperti itu. Antara akal dan wahyu itu apa? Cahaya matahari yang terang dengan mata. Orang yang memakai dalil tapi tidak memakai akal, umpama orang keluar siang hari tapi matanya dibicilnya. Mama tuh di tapi orang nan memakai akal tidak memakai Al-Quran, itu umpamu sebaliknya. Keduanya tengah malam, malam kalam, hari hujan belum, dibukanya matanya barang-barang. Mama tuh di kedua-duanya sama-sama nak dapat cahaya. Kedua-duanya sama-sama nak dapat cahaya. Nak dapat cahaya itu keluar siang buka mata tu kadang-kadang. Itulah metode yang dipakai oleh 3 ulama. Ya, ulama metode sama sepakat. Walaupun beda-beda. Para beda, Inyak Canduang berbeda. Perlu Haji Rasul, Syekh Sulaiman Rasuli. Tapi metode tauhidnya sama. Apa itu? Mengkompromikan antara nakli dan akli, mengkompromikan antara dalil teks dengan logika. Itu makanya ajaran Islamku bapak-bapak ibu diadu dengan siapapun tidak akan kalah.
Diadu dengan siapapun tidak akan kalah. Diadu dengan orang agama lain tidak akan kalah. Tidak akan pernah kalah. Karena Al-Quran, hadis, nalar, jalan tiga-tiganya. Makanya Al-Quran itu sampaikan ayat liqaumi yaqilun adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat, menganalisis bagaimana onta itu diciptakan? Ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, ya afala taqilun. Ini dulu kita berakal semua. Nah, kini ada 20 orang mengecek, para kamu pun tak boleh pakai akal, Ustaz. Itu baca orang akal kok. Campaan akal jauh-jauh. Kalau campaan akal jauh-jauh tu gila jadi. Ya dulu orang cik boleh tu. Kamu pun tak boleh pakai akal, Ustaz. Tu baca caranya. Iya tak boleh akal, buang jauh-jauh. Tu manusia kalau nak berakal jadi apa, Bu? Hah? Majik kerabi aja deh. Kurang bodoh tu ya. Ini kan itu yang membuat manusia itu istimewa adalah akalnya. Ini katakan tak boleh pakai akal. Akal tu dipakai untuk memahami syariat. Orang kalau nak berakal tu yuk banyak ya sebenarnya. Akal tu harus sehat yuk. Akal tu harus sehat. Ya, awak digaduh jin, awak diruqyah orang. Kemudian nak kecek jin tu kau ambil masuk Islam, percaya Allah awak tak jin tu jadi kerajanya penutup. Ya, amal merasa santi Allah, alhamdulillah ambo selalu meruqyah orang lah ambo islamkan jin 100 orang ya kan. Nah, jin tu jadi penutup. Jangan jin orang saja baik bukan kalau masuk Islam Allah halu tentu ini masuk Islam dah tu. Sejadinya masuk Islam supaya dapat zakat saja mah tu. Boleh jin tadi itu. Ya. Aku jin di mana Ustaz? Aduh, bentuk-bentuk agak-agak paranormal loh, agak-agak dingin awalnya sebagainya. Aduh, aku foto keturunan saja, foto keturunan. Kalau turun foto satunya, kalau kepulang Ustaznya, Ustaz kok terima Ustaz nah dia gitu gambar Soekarno. Iya Pak ya. Nah disuruh turun tadi foto-foto di rumah. Nah dia sebelum Ustaznya pulang foto Soekarno, sama-sama foto lah. Kini nanjin tu di mana letaknya? Di piti atau di foto di dinding rumah? Hah? Dan membuat orang coba cakap tu piti atau foto dinding di rumah tu? Hah? Jadi nampak setan tu nama apa sebenarnya Pak? Hah? Apa piti awak? Piti. Tak perlu piti sirah lah jadi itu. Mana banyak orang cakap gara-gara foto itu atau foto di India. Jadi nampak setan tu nama apa? Stek setan Pak. Setan tu di mana ada ya? Ada foto di rumah ibu, ada foto rumah apa? Setan tu ada juga. Awak makanya secara fikih saja. Ya secara fikih kalau kata Imam Ghazali nada kuliah tu 3D ya, patung tak boleh. Bukan foto. Nada kuliah tu apa? Patung. Bang kau tak kuliah, bang aku kuliah gambar Ustaz tapi patung tak ada. Ada beberapa dalil. Di antaranya di zaman Nabi dulu ada kain-kain impor dari Romawi dan kain-kain impor dari Romawi itu ada gambar-gambarnya Pak. Kain-kain itu gambarnya timbul atau tidak? Nak timbul aku lihat. Contohnya Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, masuk ke Turki dulu, ya masuk ke Istanbul dulu ada Masjid Hagia Sophia. Di situ ada gambar tapi tidak timbul, bukan patung. Gambar siapa? Gambar Nabi Isa, ya dengan ibunda beliau. Ada gambar seperti itu tidak dihancurkan oleh beliau? Tidak, cuma biar cat batu tidak ada itu beliau. Batu itu gambarnya 2 dimensi bukan 3 dimensi. Itu contoh fikih saja awak cari. Ya cari nalar ikut jin itu segala macam. Sebab kalau dikaji jin di mana ada jin. Ya, bahkan ya jin penyebab pertikaian umat itu jin pitih gitu. Ya, jin di foto ini apa? Ya, tapi awak dah pas itu dewa pas topik ini. Ya, akal dia hilang. Akal itu dipakai. Akal tidak boleh hilang, akal itu dipakai. Akal minimal itu aman debat Ustaz tak boleh ya. Ya. Kau contoh orang kadang-kadang merasa berakal, merasa berpikir tapi dia menggali lubang kubur seorang. Kecil orang gini, Ustaz itu kan manusia, lalu tu bisa jadi salah gitu. Iya, sarankan Ustaz nan saja ketik peraja kamu
Nyek parabe dan nyek canduang pun apa beda batikai. Nama batikai siapa? Murid-muridnya sebenarnya nama batikai. Berdebat murid-murid itu masalah jumlah rakaat tarawih. Nyek canduang tarawihnya 22, nyek parabe tarawihnya 8. Tapi nyek parabe tarawihnya 8 22. Bacakan murid, saya kok juang-juangnya wah, aduh mana guru gitu. Kan kurang ajar sebenarnya tiba adu guru kan. Tapi yang dipertemukan memang nyek parabe dan nyek canduang dalam satu forum. Dipertemukan minyak parabe, minyak canduang dalam satu forum membahas tentang jumlah rakaat tarawih. Sebenarnya kan minyak parabe dan minyak canduang gurunya sama ya. Guru sama-sama Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, sama-sama Syekh Mahfud Remas. Ya kalau umpama bola, kalau sebut juga kawan aku semua sekolah dulu tu galak-galak saja. Dia murid itu masih. Mula cakap kadang-kadang itu. Pas setelah dipersilahkan, silahkan para guru menyampaikan argumen. Dipersilahkan minyak parabe dulu. Minyak parabe salat tarawihnya 8. Kiranya ketika menyampaikan dalil, minyak parabe menyampaikan dalil tarawih 22. Athar dari Umar bin Khattab. Itu peserta panjang baru kan dia kata. Rencana awal minyak parabe menyampaikan dalil tarawih 8, kiranya beliau menyampaikan dalil tarawih 22. Minyak canduang kemudian sebaliknya menyampaikan dalil tarawih 8. Siapa yang jadinya? Nah suku bacakan. Itu makanya khilaf tuh biarkan pada ulama. Jadi dibawa ke forum-forum orang tak ilmu. Itu logika simpel saja dia tuh. Di ulama saja nak selesai awak perlu kau menyatukan umat. Perbedaan itu ada tuh bahan caranya lain. Awak saling menghargai saja. Awak saling menghargai saja. Beda puasa petang, salahnya beda puasa petang. Ya. Dan Muhammadiyah puasanya hari Senin. Dan pemerintah puasa hari Selasa. Iku rayu pemerintah, Ustaz. Tak ada rayu pemerintah. Siapa pemerintah dan pandai? Bukan pemerintah, itu tuh ahli pula tuh. Namanya itu. Kau menjadikan tu alasan. Aku anti pemerintah. Aku ikut. Bawa masalah ke situ. Karena ada kaitan dengan politik ya. Penentuan awal bulan itu ada kaitan dengan politik. Segala masalah kalau dibawa ke politik kacau. Gunanya akal, gunanya ilmu, tahu pula awak posisi awak di mana. Ya, tahu awak posisi awak tu di mana. Patutlah kita dalam membahas ini atau tidak. Itu tanda orang akal sehat tu apa? Diam. Ya, tarku malayani kata Nabi. Tarku malayani. Sesuatu yang dia tak ahli dia tinggalkan. Sesuatu yang dia tak begitu berpengaruh dalam itu dia tinggalkan. Kalau zaman kini orang akan santi yang sebelumnya. Awal Covid jadi pakar virus, pas mulai vaksin jadi pakar vaksin. Ketika perang Rusia dan Ukraina jadi pakar hubungan internasional. Ya, nanti dalam politiknya jadi pakar politik. Nanti ini jadi pakar hukum. Betul-betul pakar. Padahal Nabi katakan apa? Kita usilul amru ila ghairi ahlihi fantaziris sampai urusan pada bukan ahlinya. Tunggulah kehancuran merusak jadinya. Nah, ini garis besar tiga ulama ini apa? Garis besar tiga ulama ini. Itu istilahnya bagus sebenarnya. Garis besar tiga ulama ini bahwa pembahasan tauhid itu berbeda dengan fikih. Bedanya di mana? Kalau dalam fikih kita belajar 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib itu kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram itu ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa. Kalau sunnah dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Kalau makruh dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau mubah boleh dua-duanya. Nah, kalau dalam perkara tauhid hukum tiga saja, bukan 5. Apa saja tuh? Pertama namanya pasti atau wajib. Ya, wajib dalam ilmu tauhid, artinya pasti. Tapi kalau wajib dalam ilmu fikih artinya harus. Salat itu wajib, berarti artinya apa? Salat itu harus dalam fikih. Tapi kalau dalam tauhid, sifat wajib bagi Nabi sidik, jujur. Sifat wajib bagi Nabi sidik atau jujur. Berarti itu namanya apa? Sifat yang pasti ada. Ya,
Ini jangan disama-samakan nanti orang gara-gara salah ya meletakkan mustalahat atau istilah-istilah jadinya salah pula dalam memahami tauhid. Ada lagi namanya mustahil. Mustahil ini apa? Pasti tidak. Contoh, Nabi mustahil bohong. Nabi pasti jujur, Nabi mustahil bohong. Allah pasti ada, Allah wajib ada, Allah mustahil tidak ada. Ada lagi namanya jaiz. Mubah ya. Jaiz. Jaiz ini boleh. Jaiz ini boleh ya, boleh tidak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ketika membaca Asmaul Husna, ini contohnya, kita baca Asmaul Husna. Silakan Pak cek nanti Asmaul Husna. Ada di dalam Asmaul Husna itu sifat-sifat yang bertentangan. Sifat yang bertentangan ada. Apa contohnya? Mutakabbir. Apa arti mutakabbir? Maha sombong. Ada pula sifat Allah namanya Halim. Kalau Halim apa artinya? Penyantun, lembut. Halim dengan mutakabbir ini bertentangan atau tidak? Iya, bertentangan. Nah, itu jaiz. Allah boleh sombong, Allah juga boleh menyantuni. Apa contoh lain? Ghafur dengan muntaqim. Ghafur, muntaqim. Ghafur apa artinya? Pengampun. Sedangkan muntaqim apa artinya? Pembalas. Allahku apa Ustaz? Allahku pengampun atau akan membalai awak nanti berdasarkan amal awak? Ya, terserah Allah. Terserah Allah itu artinya apa? Jaiz, boleh, terserah Allah. Jadi kalau ada orang bilang Allah tidak melihat saya, kafir. Hati-hati. Kalau ada orang bilang Allah tidak melihat saya, kafir. Kenapa? Karena salah satu sifat wajib bagi Allah Maha melihat. Kalau ada orang bilang Allah tidak melihat saya, kafir. Tapi kalau ada orang bilang Allah tidak sayang pada saya, itu kafir enggak? Nah, kenapa? Karena memang boleh jadi Allah tidak sayang kepada dia, boleh jadi Allah marah pada dia. Ya, tapi kalau melihat pasti tidak mungkin Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang luput dari penglihatan Allah. Tapi kalau sayang, ayo, jangan pede mana bahwa disayang oleh Allah. Allah bisa jadi sayang kepada kita, Allah bisa jadi membuatkan makar bagi kita, Allah bisa jadi mengazab kita. Makanya seimbang khauf dan raja. Kita optimis Allah mengampuni kita, kita optimis Allah sayang kepada kita. Tapi kita juga mesti ada menyimpan rasa pesimis, rasa takut. Seadanya kita tidak disayang Allah, seadanya justru kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya belajar tauhid itu mulainya dari apa? Dan wajib dulu bagi Allah. Ada wajib bagi Allah. Allah tuh pasti, ya, pasti ada. Allah pasti terdahulu. Allah pasti kekal. Allah pasti berbeda dengan makhluk. Allah pasti tidak butuh pada makhluk. Allah pasti esa. Allah pasti maha kuasa. Allah pasti berkehendak. Allah pasti maha tahu. Allah pasti hidup. Allah pasti mendengar. Allah pasti melihat. Allah pasti berkalam. Nabi juga seperti itu. Nabi pasti jujur, Nabi pasti amanah, Nabi pasti menyampaikan, Nabi pasti cerdas. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian yang mustahil bagi Allah, Allah tidak mungkin ya. Allah mustahil tidak ada, Allah mustahil lemah, Allah mustahil buta, Allah mustahil tuli sampai habis. Nabi juga seperti itu. Nabi mustahil bodoh, Nabi mustahil bohong, Nabi mustahil khianat, Nabi mustahil menyembunyikan kabar. Yang jaiz, nah, seperti yang kita katakan tadi, yang boleh, Allah boleh menyayangi, Allah boleh marah, Allah boleh mengazab, Allah boleh mengampuni, Allah boleh menyantun, Allah boleh sombong. Kalau Nabi juga seperti itu. Nabi boleh kaya, Nabi boleh miskin, Nabi boleh sehat, Nabi boleh sakit. Ya, itu tuh sifat jaiz. Nabi boleh lupa, Nabi boleh tidak lupa. Ya, Nabi boleh lupa, tidak boleh palupo. Nabi lupa ada, tapi Nabi tidak palupo. Palupo itu tanda bodoh, ya. Palupo tanda bodoh. Kadang-kadang anak-anak sekolah itu, kalau remaja sekolah palupo, mana dia tiup paraja lupo, tinggal pena, tinggal buku, enak. Jangan jadi dokter. Aku jangan jadi dokter Ustaz. Ya sudah mau pada si ibu melayan enak. Pas nyusun barang, magun tiang juga ya. Dia tinggal paru ibu juga ya.
Ya, atau anak-anak cuk talambe, enak talambe kena boleh jadi dokter. Mana boleh jadi dokter Ustaz? Yalah mati je orang taruh dulu tiba enak. Nah, jadi itulah. Banyak gaji-gaji tauhid itu sebenarnya. Gaji-gaji tauhid itu panjang. Insyaallah mudah-mudahan ya minggu depan masih ada kesempatan kita mengkaji. Kalau bisa kita bawakan salah satu kitabnya Hidayah nih. Ya para baik, sebab ambo ini para baik itu bukunya para baik bapak ya. Jadi insyaallah kita bahas kitab tersebut mengkaji iman. Ya kita kembalikan semuanya tetap ke sini ya. Ini urutan, kenapa urutan seperti ini? Urutan ada. Allah ada dulu, baru malaikat, kitab, nabi, kiamat, takdir. Ya, tapi urutan belajar Allah dulu, nabi dulu, baru yang lain kita belajar. Ya. Kenapa? Karena itulah poin dari syariat. Poin dari syahadat. Syahadat itu iman pada Allah, iman pada nabi, dan mendeklarasikan kepercayaan, keyakinan kita kepada apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Itu barangkali kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan takwa amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya, ada penghormatan yang barangkali kurang layak telah kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengajian fikih yang disampaikan oleh Ustaz Fakri Emil Hatib yang disiarkan dari Masjid Taqwa Perapatan. Terima kasih.